Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Kita kembali dalam perkuliahan online Universitas Teknologi. Oh, seperti biasa untuk mata kuliah PAP program PHP ya. Untuk project kembali untuk jangan lupa untuk absenan dijaga masing-masing dan ketika kemudian untuk di materi ataupun proyek pengembangan bisa saya sekali langsung silakan bisa kita akses oke seperti itu ya untuk perkuliahan akan segera kita
yang sudah saya informasikan kemarin, nanti akan saya berikan project baru ya, pengembangan. Nanti kalian bisa setiap mahasiswa itu mengembangkan. Nah, yang perlu kalian rubah adalah nanti logo, kemudian nama atau brand yang ada di sini ya, yang nanti akan saya jelaskan, itu diubah semua. Kemudian untuk password dan lain-lain juga boleh diubah ya, biar nanti tidak sama dengan apa yang saya berikan. Namanya juga pengembangan ya. Kalau bisa jangan hanya dikasih kemudian dikumpulkan, itu nanti saya cek satu-satu ya. Untuk project ini ya. Untuk project yang kemarin di save, nanti dikumpulkan pada saat UAS. Oke, seperti itu ya untuk materi hari ini ataupun project yang saya berikan ini bisa diambil, diakses, di download di Classroom nanti ya. Oke, langsung saja saya previewkan ya. Nanti saya jelaskan sebentar. Oke, seperti ini ya. Nah, di localhost ini kalian masukkan dulu nanti ya. Tentunya kalian awalnya adalah aktifkan dulu examnya ya di bagian Apache dan MySQL, karena ini untuk servernya. Jadi tanpa mengaktifkan ini kalian tidak akan bisa menjalankan web kalian karena masih lokal ya. Kita kan masih localhost, belum kita upload, berarti kita harus hidupkan untuk examnya. Seperti itu ya, paham ya. Nah, kemudian yang akan saya berikan ini adalah project arus kas ya, ini arus kas. Nah, nanti kalian masukkan dulu ke dalam phpMyAdmin untuk database-nya ya. Nah, di sini ada database-nya, ada kas, rekening, user. Nah, ini ada 3 saja. Ini yang masih simpel ya, biar tidak terlalu pusing ya, karena di sini kalau yang lain itu banyak-banyak ya. Misalkan di sini ada SPK script, nah ini juga ini banyak sekali ya database-nya, tabelnya. Jadi nanti yang saya berikan adalah database arus kas, ada 3 tabel biar lebih mudah ya. Misalkan untuk tabel kasnya itu seperti apa nanti untuk yang sudah diinputkan. Nah, ini kalian nanti boleh diinputkan di webnya ya yang sudah jadi. Nah, kemudian ada usernya. Nah, ini untuk ini saya berikan seperti untuk username dan password ada 2 ya, ada 2 hak akses. Yang pertama ada direktur, saya buat yang lebih mudah saja. Passwordnya sesuai dengan username-nya ya. Kalau admin berarti ya admin, seperti itu. Jadi agar lebih mudah ya. Ini untuk contoh saja, dan untuk pengembangan nanti silahkan kalian boleh diotak-atik, diubah ya. Yang terpenting jelas dan bisa saya akses, bisa saya cek pada saat UAS ya. Perlu kalian ingat, ini adalah sebagai project UAS. Nanti kalau memang hasilnya bagus, mungkin tidak perlu saya berikan soal ya, kalau atau mungkin sedikit soal saja untuk UAS, kemudian dikumpulkan untuk project ini dan project yang kemarin. Seperti itu ya, jangan lupa ya. Nanti semisal ada yang belum tahu informasinya, silahkan lihat di channel saya atau bisa kontak ke saya langsung, boleh. Oke, di sini ada direktur sama admin untuk username, untuk arus kas di sini ya. Nah, kita akses setelah kita masukkan database-nya, konekkan dengan server. Seperti yang sudah saya jelaskan dari awal-awal ya, tentunya masih paham. Nah, di sini adalah localhost. Localhost adalah untuk tempat ya, tempat untuk menjalankannya. Kemudian di sini ada arus kas, ini adalah nama file yang kita simpan di htdoc ya, di exam htdoc itu namanya. Jadi kita panggil nama sesuai dengan misalkan foldernya kita ganti nama kalian masing-masing, itu juga bisa. Yang terpenting itu untuk pemanggilannya. Kemudian indeks adalah untuk awal ya. Jadi kalian indekskan dulu di sini arus kas ya.
Nah, tadi ada yang pertama ada admin ya. Nah, ini karena dibuat passwordnya admin ya, seperti ini kita masuk. Nah, kita sudah masuk ya. Kemudian yang kedua tadi ada direktur ya. Misalkan direktur ini adalah untuk kepalanya ya, karena untuk pengurusnya tadi admin itu adalah untuk admin dari apa namanya, perusahaan ataupun instansi yang terkait ya. Nah, di sini. Nah, jadi untuk antara admin dan direktur, ini admin direktur ya maksudnya ya, itu beda hak aksesnya ya. Karena untuk admin itu hanya menginput dan lain-lain. Untuk direktur sendiri ini kan admin, kemudian ini direktur ya. Nah, ini bisa mengubah atau merekap yang lain dan lain sebagainya ya. Nah, di sini ada daftar usernya yang sudah diinput oleh si admin, dia akan masuk, bisa diakses oleh direkturnya. Nah, ini ya. Nah, ini nanti bisa, yang saya harapkan itu semua diubah ya. Misalkan ada logonya, kemudian namanya itu nanti PT nama kalian masing-masing, biar saya mudah untuk apa namanya, mengoreksi ya. Jadi nanti perlu kalian ingat, nama dari sini adalah nama kalian masing-masing. Seperti itu ya, jelas ya. Kalau nanti ada yang tidak sesuai nama, berarti nanti nilainya berbeda ya. Ini misalkan nama siapa, seperti itu ya. Nama Andi, Ana dan lain sebagainya, silahkan dengan menggunakan nama kalian masing-masing. Nah, di sini ada daftar rekeningnya, kemudian daftar TKI-nya ya. Nah, di sini kemudian ada rekap kasnya, pembiayaan biaya pemberangkatan. Misalnya ini kan untuk PJTKI ya. Nah, ini hanya contoh saja yang paling simpel, karena yang tadi saya lihat di sini semuanya sudah lumayan ya, lumayan agak ribet. Jadi kalian bisa gunakan yang ini saja, yang lebih mudah ya. Rekap kas masuk, rekap kas keluar, proses pemberangkatan 15 juta. Nah, ini semuanya sudah ada di sini. Yang saya minta adalah tadi pertama kalian ganti logo dan nama, kemudian apa namanya ini, recordnya kalian tambahkan. Ini kan sampai 7 ya, ada 7. Nanti yang saya minta adalah kalian input 10 lagi, 10 data ya, 10 record ya. Jadi recordnya bisa di admin di sini, daftar TKI, daftar rekening. Nah, ini bisa kalian tambahkan di sini, tambah rekening di sini ya. Ini baru ada beberapa yang saya minta tanda minimal tambahkan 10 lagi, boleh lebih dari 10. Nah, ini yang data untuk yang masuk ya, yang sudah masuk. Untuk misalkan ada baru ataupun anggota baru untuk yang masuk ke TKI ini, kalian boleh inputkan satu persatu, nanti minimal 10, seperti itu ya. Ini masih ada salah ya ini sebenarnya. Nanti kalian benahi ya, apa yang masih ada sedikit kesalahan silahkan dibenahi. Oke, seperti itu ya. Ini untuk adminnya. Kemudian di sini ada untuk direkturnya ya. Di sini kan ada dashboardnya. Ini masih admin direktur. Oh, ini ada sedikit ya salah ya ini sebenarnya. Tidak apa-apa. Untuk yang admin kemudian yang direktur nanti ada sedikit salah ya. Ini bisa kalian betulkan ya. Ini di bagian headernya nanti kalian. Nah, ini sebagai PR kalian juga, ini mudah ya. Silahkan nanti bisa kalian otak-atik. Namanya developer, berarti kalian harus pengembangan ya. Ya, ada daftar usernya ada 2, username-nya, kemudian passwordnya di sini sudah ada semua ya. Ini adalah untuk bagian yang direktur ya. Nanti kalian boleh admin sama admin sama direktur tetap ya, cuma nanti namanya kalian dengan nama kalian. Kemudian untuk yang admin mungkin boleh nama
Oh, yang ini nama saya saja ya nanti ya. Bagi kalian yang mengikuti perkuliahan berarti memperhatikan ya. Untuk yang direktur nama saya, kemudian untuk yang admin nama kalian masing-masing. Nah, kemudian username-nya bisa diubah sesuai nama kalian. Berarti ini nama saya seperti itu. Nah, ini bisa ada aksinya dirubah di sini nanti mudah ya. Oke, seperti itu ya. Ini ada daftarnya. Ini sudah jadi sebuah web ya untuk uh, apa namanya PJTKI seperti halnya PJTKI ya. Ini untuk TKI. Adminnya untuk penambahan anggota baru di sini. Nah, ini untuk direktur itu sebenarnya untuk menghandle ataupun apa ya? Misalkan melihat pendapatan pengeluaran rekap kas masuk, rekap kas keluar, kemudian ada arus kasnya dan lain sebagainya. Nah, intinya adalah di sini ya. Nah, nanti bisa kalian ubah-ubah ya. Nah, ini tidak terlalu susah karena saya hanya menginginkan pengubahan logo, pengubahan nama, kemudian pengubahan user, kemudian password, username dan passwordnya juga diubah. Jadi ada beberapa yang harus diubah. Kemudian yang ketiga adalah penginputan ya, penginputan data baru minimal 10. Itu saja ya. Ini saya rasa sangat mudah kalau memang kalian memperhatikan selama ini ya. Perkuliahan ini hanya untuk pengembangan saja. Kalian buka satu-satu karena di sini ada beberapa apa namanya, di sini ya ada akun, cek sesi, filter. Nah, ini kan untuk file PHP-nya ini ya. Nah, ini adalah perubahan nanti di masing-masing ya. Misalkan sidebar-nya kalian ubah, boleh kalian ubah seperti itu ya. Nah, kemudian print kas, print keluar ini untuk nama dan lain sebagainya, nama dari PT ini diganti nama kalian. Itu pengubahnya di mana silahkan, ini untuk sebagai PR kalian. Ini ada beberapa masih ada beberapa pertemuan sampai UAS ya, yang saya harapkan sudah jadi nanti dikumpulkan. Kalau memang memungkinkan tidak saya berikan soal, yang terpenting adalah kalian mengumpulkan project yang kemarin sama yang ini. Ini untuk pengembangan beda ya. Untuk kemarin kan pembuatan. Nah, ini silahkan nanti dibuat sedemikian rupa ya. Boleh kalian ubah untuk warna dari backgroundnya, kemudian warna dari menu-menu di sini, tulisannya bisa kalian ganti warnanya, kemudian font-fontnya juga bisa kalian ganti. Nah, ini nanti yang memang sudah ada perubahan baru saya nilai. Kalau masih seperti ini kemudian ganti cuma ganti nama saja misalkan ya, tidak ada record dan lain sebagainya, itu tidak saya nilai nanti. Seperti itu ya, paham ya. Nanti jangan bilang saya sudah mumpul kalau tidak dapat nilai. Nah, berarti kalian tidak memperhatikan apa yang saya sampaikan. Seperti itu ya. Jadi nilai tergantung dari kalian masing-masing. Oke, seperti itu. Nanti semisal ada yang perlu ditanyakan ke saya langsung, agar tidak terjadi miskomunikasi ataupun kesalahpahaman dalam pengembangan project web ini yang saya berikan ya. Dan untuk nanti bisa untuk bahannya ya, bahannya bisa kalian akses di Classroom. Itu sudah saya share di sana. Seperti itu ya. Oke, seperti itu yang bisa saya sampaikan, bisa saya jelaskan. Semisal nanti ada yang belum dimengerti, belum paham, boleh kontak ke saya mengenai pengembangan web atau web developer untuk project yang kedua ini. Mungkin saya jelaskan sekali lagi ya. Yang kalian perlu ubah adalah logonya, nama dari arus kas atau mungkin bisa diganti. Nah, nama dari PT ini diganti nama kalian. Kemudian yang ketiga adalah penginputan record baru minimal 10 di tiap user maupun ataupun rekan user cukup 2 saja.
untuk penambahan rekening ya. Jadi daftar daftar dari TKI tersebut itu ditambahkan 10 record lagi. Itu minimal ya. Nah, itu seperti itu yang ada 3 poin tadi ya. Jangan sampai lupa karena itu menentukan nanti pada saat penilaian. Nah, di samping itu untuk selebihnya boleh kalian modifikasi warna, font dan lain sebagainya, itu akan lebih bagus dan itu akan menambah nanti untuk penilaian ya, karena yang saya nilai nanti adalah UTS UAS beberapa persen, kemudian project yang akan saya nilai persentase lebih banyak dibanding UTS maupun UAS, seperti itu ya. Jadi fokus ke projectnya, karena kita perkuliahan pemrograman web yang terpenting adalah outputnya adalah kalian bisa membuat web. Kemarin untuk project pertama adalah alur ya, kemudian untuk project kedua ini adalah developer. Ini untuk menambah kepahamannya. Untuk merubah seperti ini ternyata ada di file ini, di bagian ini, kemudian untuk koneksi dan lain sebagainya ternyata seperti ini. Nah, itu bisa kalian cermati, bisa kalian pelajari kembali di project yang kedua ini. Oke, seperti itu saja untuk hari ini yang bisa saya jelaskan. Silahkan mulai kalian kembangkan ya untuk web yang saya berikan sesuai dengan poin-poin yang saya tentukan tadi. Nanti pada saat UAS dikumpulkan sudah yang saya harapkan harus sudah jadi ya, baru nanti akan saya keluarkan nilai. Ini masih ada beberapa pertemuan, nanti projectnya berkelanjutan ya. Nah, silakan nanti misalkan ada keluhan ataupun yang perlu ditanyakan, boleh bisa kontak ke saya langsung, seperti itu. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir dalam perkuliahan hari ini. Semoga bisa dimengerti, bisa dikembangkan langsung ya. Nyicil yang terpenting UAS sudah harus jadi, tidak ada penambahan waktu untuk project webnya ya. Mungkin kalau untuk yang nanti untuk UASnya boleh nanti saya berikan tinggal ya, asalkan untuk projectnya sudah jadi, seperti itu. Oke, terima kasih, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat mencoba, selamat beraktivitas.